Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah di pertengahan bulan Maret 2022. Dan kita tinggal menghitung beberapa minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, di awal bulan kemarin di dalam persekutuan keluarga kita sudah diingatkan untuk kita menjadi pribadi yang mau rendah hati di hadapan Tuhan. Mari dengan rasa sukacita hari ini sebelum kita mau merayakan Paskah bersama-sama dengan keluarga kita bersekutu di hadapan Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk keluarga kita, untuk kita pribadi lepas pribadi. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan lakukan. Bahkan Allah di sorga sudah berkomitmen terus untuk mengasihi kita sepanjang hidup kita sampai nanti kedatangan Tuhan kembali. Biarlah hari kita bersama-sama datang bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan di GKR Camanik. Kita akan buka persekutuan kita hari ini dengan satu pujian. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Allah itu baik. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Mari kita akan berdoa untuk
membuka persekutuan keluarga kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah merasakan betul betapa kami dikasihi Tuhan. Bahkan kami sebagai manusia yang terbatas, kami manusia yang lemah, tapi kami luar biasa dikasih Tuhan. Di persekutuan keluarga hari ini kami mengajak orang-orang yang kami sayangi bersama dengan jemaat Tuhan di GKI Arca Manik. Kami mau beribadah, kami mau bersama-sama bersekutu, mendengarkan kembali apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan dalam persekutuan keluarga hari ini kami boleh diberkati, kami boleh mendapatkan sukacita kembali, menjalani kehidupan sehari-hari bersama dengan kasih Allah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami di dalam persekutuan keluarga hari ini. Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Kami boleh menikmati indahnya bersekutu bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, sejak manusia diciptakan, Allah begitu mengasihi kita. Padahal Allah tahu hakikat kita, tapi Allah yang mengasihi kita, Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang terus mengawal hidup kita dengan kasih-Nya. Tidak ingin sedetik pun kita jatuh dalam kebinasaan. Allah ingin kita menikmati anugerah kehidupan, menikmati keselamatan itu sampai akhir hidup kita. Allah yang begitu baik kepada kita, Allah yang sudah mengenal kita, suatu pribadi, sosok pribadi yang mengasihi, yang mengenal kehidupan kita. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan di sorga. Kita mau menjumpai Bapa di sorga dengan satu pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Biarlah dengan pujian ini tidak sekedar kita nyanyikan, tapi kita mau dengan kesungguhan hati membawa hidup kita berjumpa di hadapan Bapa. Biarlah kasih Allah yang setia selalu mengawal hidup kita. Kita pun mau datang kepada Allah untuk menjumpai di dalam keterbatasan kita. Pribadi yang mengenal hatiku sebagai pujian untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti
tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan keluarga kami. Kami sebentar hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Demikian firman Tuhan tertulis. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Berkatilah kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Mengikuti jejaknya. Saudara terkasih, seorang bapak gereja bernama Thomas A. Kempis pernah menuliskan lebih kurang demikian. Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dimuliakan di sorga. Tetapi hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersamanya. Saudara terkasih, banyak yang ingin menikmati penghiburan dari Yesus. Tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaan bersama dengannya. Banyak sekali yang suka duduk makan bersama Yesus. Tetapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersama dengannya. Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus. Tetapi hanya sedikit orang yang mau menderita sengsara bersama dengannya. Memang banyak yang mengikuti Yesus sampai saat Ia memecah-mecah roti. Tetapi hanya sedikit yang tetap mengikutinya sampai Dia minum piala kesengsaraan itu. Banyak yang menghormati Yesus karena mujizat-mujizat yang dilakukan olehnya. Tetapi sedikit mereka yang mau mengikutinya sampai ke salib. Banyak yang memuji dan meninggikan serta meluhurkan nama Yesus selama mereka menerima penghiburan darinya. Namun apabila mereka ditinggalkan, meskipun hanya sebentar,
mulailah mereka berkeluh kesah dan jatuh dalam lembah kesedihan. Saudara terkasih, Stefanus merupakan satu dari 7 orang yang dipilih untuk pelayanan di bidang sosial. Kita bisa membaca Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Tugas mereka adalah memberikan bantuan kepada para janda, yatim, dan orang-orang miskin yang tersisihkan. Sebagai pengikut Kristus, Stefanus tentunya melakukan tugas pelayanannya dengan iman, cinta, dan kegigihan. Namun Alkitab mencatat pelayanannya itu tidak seperti yang dibayangkan oleh Stefanus sendiri. Ia harus dibungkam oleh orang-orang yang menganggapnya menghujat dan menista agama Yahudi. Awalnya, Stefanus mampu menangkis tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ketika mereka tak sanggup mengungkapkan lagi cacat celah apa yang ada dan yang dikerjakan oleh Stefanus, mulailah mereka menebarkan isu, menghasut, memprovokasi banyak orang bahwa ia telah menghujat Allah dan melanggar hukum Musa. Saudara terkasih, akhirnya Stefanus diseret di Mahkamah Agama untuk diadili. Menjadi menarik bagi kita ketika Stefanus memandang penghakimannya ini justru sebagai arena untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia tidak gentar dengan intimidasi dan ancaman maut. Ia terus bersuara lantang dan menyatakan kebenaran meski harus dirajam dengan batu. Martirnya Stefanus bukan karena menista agama dan menghujat Allah, melainkan karena pengakuan imannya yang murni pada Yesus Kristus. Menjelang kematiannya, ada 2 kalimat yang terucap dari bibirnya. Ya Tuhan, terimalah rohku. Dan Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah perkataan itu, wafatlah Stefanus. Di tengah peristiwa yang menggetarkan ini, ada seorang pemuda yang bernama Saulus. Saat itu memang Saulus masih dikuasai dengan semangat bahwa pengikut Kristus harus ditumpas dari muka bumi. Namun, pastinya pengalaman Saulus melihat betapa gigihnya Stefanus, baik di sepanjang kehidupannya maupun mendekati ajalnya, menjadi salah satu pengalaman yang menentukan bagi Saulus di kemudian hari. Ya, Saulus akhirnya dijamah oleh Tuhan Yesus. Ia bertobat. Kemudian ia mengubah namanya dan menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh dalam perkembangan kekristenan. Baik Stefanus maupun Saulus yang kemudian mengubah namanya menjadi Paulus adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus yang telah berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dengan pengalaman iman itulah mereka mengerjakan segala apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan lakukan. Peduli dengan orang yang miskin dan tersisihkan. Bukankah itu juga yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Keberanian Stefanus di pengadilan dan kesetiaan Paulus yang tercermin melalui kalimat hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukankah ini yang juga dijalani oleh Tuhan Yesus? Bahkan sampai di detik-detik terakhir kehidupan para martir, masih tetap mereka menyuarakan kebenaran. Bukankah ini pula yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib?
Sebagai pengikutnya, kita patut mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan dan situasi apapun, mengikutinya adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengikuti Yesus artinya kita berusaha untuk terus berjalan bersamanya. Kita berusaha untuk meneladaninya, mengasihinya, dan terus semakin serupa dengan gambarannya. Saudara terkasih, selamat menghayati jejak Kristus di masa Prapaskah, dan yang pasti selamat berjalan bersama dengannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sekali lagi diingatkan oleh Tuhan untuk meneladani Kristus yang telah berjuang untuk mengasihi sesama sampai di kayu salib. Ajarilah kami Tuhan agar kami dapat meneladani apa yang baik ini yang telah Engkau lakukan terlebih dahulu. Biarlah kami tetap setia untuk berkata-kata seperti Kristus berkata-kata dan melakukan seperti Kristus melakukan di dunia ini. Sekalipun kami berhadapan dengan situasi yang sulit, dengan tekanan-tekanan yang menyesah kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau di dalam Roh Kudus-Mu akan menuntun kami supaya kami benar-benar dapat mencerminkan gambaran yang sejati. Kami percaya bahwa perjalanan hidup kami ini akan senantiasa dituntun oleh-Mu, sehingga apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, persekutuan keluarga hari ini memberikan pesan yang luar biasa. Setelah kita mau menyadari keterbatasan kita sudah menerima kasih Allah, kita sudah terus dikawal Allah di sepanjang hidup kita, sampai nanti kita akan dijumpai oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pertanggungjawaban pribadi kepada pribadi. Mari, firman Tuhan hari ini, ucapan syukur kita hari ini, segala pujian yang sudah kita nyanyikan dalam persekutuan keluarga hari ini tidak akan dilupakan begitu saja. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka, tapi melalui tayangan hari ini, persekutuan keluarga di pertengahan bulan ini, Bapak Ibu Saudara itu boleh terus diingatkan, boleh kembali membuka tayangan ini untuk diingatkan terus tentang pesan menjalani kehidupan yang penuh dengan anugerah ini. Biarlah ada satu pujian yang akan menutup persekutuan keluarga kita hari ini dari PKJ 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata, kalau tanpa kasih, apalah artinya? Biarlah kita yang sudah menerima kasih Allah, kita pun mau mengisi kehidupan kita dengan suatu kehidupan yang bertanggung jawab. Ada pembaharuan hidup, ada kasih di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat memasuki kehidupan yang baru. Sampai jumpa lagi di persekutuan yang akan datang. Mari kita akan nyanyikan lagu dari PKJ 277 ini menjadi penutup dalam persekutuan keluarga di edisi pertengahan bulan Maret ini. Tuhan Yesus memberkati.
semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi.